Hujan salju sedang mengguyur lebat. Seorang polisi setempat, Pak Tristan, sedang berpatroli di kawasan itu. Tiba-tiba, dia melihat wanita muda dengan gelagat mencurigakan. Dia berjalan sambil membawa 2 tas berat dan wanita itu mengaku dia baru bercerai dari suaminya dan kedua tas itu berisi barang-barang suaminya yang mau dia buang. Tapi, Pak Tristan tahu kalau wanita itu sebetulnya maling. Kok bisa gitu? Dia keluar rumah melalui jendela. Pemilik rumah nggak akan meninggalkan rumahnya sendiri dengan cara begitu. Alien Nando diberi tugas untuk menyelidiki perilaku manusia saat sedang liburan. Dia mendarat di dekat pantai Malibu berpasir yang terkenal itu, kemudian membaur di kerumunan. Lalu, petugas Samsul diminta datang ke pantai itu untuk menangani masalah tersebut. Sesampainya di lokasi, Samsul langsung menginterogasi para pengunjung pantai. Dia juga ngingetin mereka kalau alien bisa saja menyerupai manusia. Tapi rupanya mereka semua nggak melihat ada keanehan. Amati mereka baik-baik ya. Menurutmu aliennya yang mana? Nggak salah lagi, cowok yang di sebelah kiri ini punya 4 tangan. Petugas Samsul langsung menangkap alien itu, tapi Nando mengubah penampilannya dan berhasil lolos. Samsul melihat sosok aneh yang melompat masuk ke dalam kereta. Dia pun langsung berusaha menghentikan kereta untuk ngecek semua penumpang. Perhatiin baik-baik semua penumpangnya ya, biar kamu bisa bantu Samsul menangkap alien itu. Pria tua yang duduk di kursi pinggir itu pasti alien. Dia memegang bukunya dalam posisi terbalik. Fitri lagi ngerjain tugas di laptopnya sambil ngupi-ngupi di kafe. Tapi kemudian dia pergi ke toilet. Karena kondisi saat itu cukup aman, dia tinggalin aja semua barangnya di situ. Tapi saat cewek itu kembali dari toilet, ransel dan laptopnya sudah hilang. Fitri langsung lari keluar kafe, lalu melihat 3 wanita tua sedang duduk di taman dengan 3 keranjang piknik. Fitri kemudian menanyai mereka, barangkali sempat melihat si pencuri. Tapi ketiganya bilang kalau mereka belum melihat siapa-siapa. Ibu Sri bilang dia baru aja sampai di situ dan ngobrol sebentar dengan kedua temannya. Bu Sinta lagi asik makan sandwich sambil membaca koran, sedangkan Bu Anton lagi asyik motret burung. Fitri langsung menghubungi polisi karena dia tahu persis siapa pencurinya. Kok dia yakin banget ya? Pasti Bu Sri tuh yang udah nyuri barang-barang Fitri. Tali ransel merah milik Fitri kelihatan mencuat dari keranjang pikniknya. Pras belajar sampai larut malam di perpustakaan. Setelah selesai belajar, dia berjalan pulang. Saat menyusuri koridor gelap, dia mendengar suara berisik dari ruang loker pria. Oh, rupanya ada orang yang telah menguncinya dari luar. Setelah membuka pintu loker, Pras melihat Anton. Tapi Anton nggak tahu menau siapa yang sudah menguncinya di situ. Sebelumnya dia mau ke kolam renang, tapi saat itu kolam renangnya sedang tutup. Jadi dia mau pulang saja. Belum juga keluar dari situ, tiba-tiba seseorang mematikan lampu dan menguncinya dari luar. Pras meyakinkan Anton kalau dia akan mencari pelakunya. Keesokan harinya, dia menanyai teman-teman sekelasnya. Citra bilang dia lagi ngerjain tugas di dalam kelas. Yos bilang, aku berenang di kolam sebentar terus main basket. Bobby sempat ngerjain tugas bareng Citra, tapi pulang duluan karena harus ngerayain ulang tahun neneknya bareng keluarga. Pras langsung tahu pembohongnya. Gimana caranya? Pelakunya Yos. Saat itu kolam renangnya sudah tutup. Andri, seorang fotografer, saat itu lagi jalan-jalan sendirian di alam liar. Dia melihat seekor puma. Untung aja dia bisa segera kabur. Tapi ternyata botol penyaring airnya sudah ngebuka saat dia melarikan diri dari kucing besar itu. Yah, air minumnya jadi habis kan? Ditambah lagi, perut Andri mulai keroncongan. Tapi dia punya 3 opsi. Opsi pertama, minum dari danau air asin. Opsi kedua, minum air kaktus. Dan opsi ketiga, ngambil air dari anak sungai berlumpur. Apa kamu bisa bantu Andri untuk milih opsi yang tepat?
Pilihan ketiga paling nggak berisiko. Andri nggak bisa minum air danau yang berasa asin, nanti dia malah semakin haus. Kalau minum air kaktus, bisa-bisa Andri keracunan. Tapi botol air miliknya masih bisa menyaring air keruh. Ia punya 13 hati, tapi nggak punya organ lain. Maksudnya apa ya? Satu set kartu remi. Apa yang bisa menyerangmu tapi nggak bisa kamu serang balik? Flu. Sekelompok vlogger sudah berada di sebuah rumah angker untuk membuat video misteri di situ. Tapi semuanya kelihatan biasa-biasa aja tuh. Malahan rumah itu nggak serem sama sekali. Mereka mulai memasuki bangunan itu, tapi si kameramen Yos malah berbalik dan nggak mau masuk rumah. Teman-temannya berusaha memujuknya, tapi Yos tetap memohon-mohon agar mereka segera pergi dari situ. Mereka nggak mau menggubrisnya dan tetap masuk ke rumah itu. Yos menunggu mereka di depan rumah semalaman, tapi mereka nggak keluar lagi. Coba deh amati gambarnya baik-baik. Nanti juga kamu bakal tahu. Kamu perlu lihat ke tanah, semua jejak kakinya menuju ke rumah. Tapi nggak ada satupun yang keluar dari bangunan itu. Aku bisa disusuri, tapi nggak bisa dijalani. Punya mulut, tapi nggak bisa ngomong. Dan aku punya anak, tapi nggak punya bapak. Maksudnya apa ya? Sungai dong. Amati gambarnya, apa kamu bisa melihat pencurinya? Itu dia, pencurinya ada di dalam rumah, berdiri di sebelah kiri di dekat jendela. Pada Sabtu pagi, kakak beradik Yeni dan Maya lagi main petak umpet di rumah. Saat itu giliran Yeni yang ngumpet dan dia pengen bikin permainannya makin seru. Jadi, dia malah membawa skateboardnya keluar rumah menuju jalanan dan setelah ngitung sampai 100, Maya segera mencari Yeni. Dia udah nyari di seisi rumah tapi nggak berhasil nemu adiknya. Cewek itu mulai khawatir dan dia pun mulai mencari Yeni ke jalanan dan menanyai para tetangganya. Lilis bilang dia sibuk motong rumput sepanjang pagi, jadi dia nggak tahu apa-apa. Dery bilang dia baru aja kebangun oleh suara roda skateboard panjang. Lisa bilang dia baru pulang dari perjalanan bisnis, tapi Maya tahu pasti salah satu tetangganya udah berbohong. Memangnya siapa? Lilis, amati lebih dekat deh. Masa rumputnya belum kepotong? Huruf apa yang bisa ngubah tubuh yang ngebul jadi adem? Huruf S, es teh, es jeruk, dan es lainnya. Seorang putri berhasil kabur dari naga yang telah menyanderanya di menara. Dia menyusuri lorong bawah tanah gelap yang berlantai pasir, lalu terlihat ada 3 terowongan. Di terowongan pertama ada api yang menyala-nyala, dari langit-langit terowongan kedua, asam beracun terus-terusan menetes, dan terowongan ketiga dipenuhi kalajengking berbisa. 5 menit kemudian, sang putri sudah muncul di permukaan tanah, kemudian dia berlari menembus hutan menuju kerajaannya. Terowongan mana yang dia pilih? Terowongan pertama, dia memadamkan api dengan pasir. Wah, putri yang cerdas. Aku bisa disentuh, tapi nggak bisa dilihat. Apakah aku? Hati pastinya. Lihat gambar ini deh, memangnya apa yang salah? Di papannya tertulis daging segar.
Miko terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Setelah melihat sekeliling, dia tahu kalau dia sudah terjebak di rumah aneh. Miko mulai ngecek rumah itu dan nemu 4 pintu keluar. Pintu pertama bisa membawanya ke ruang angkasa. Di balik pintu kedua ada kaca pembesar raksasa. Siapapun yang memasukinya bisa langsung terbakar oleh sinar matahari. Di balik pintu ketiga ada sekawanan singa lapar. Dan di balik pintu keempat ada laut yang dipenuhi dengan ikan hiu. Apa kamu bisa bantu Miko untuk milih pintu yang tepat? Pintu kedua. Saat malam, mataharinya gak bersinar, jadi Miko akan gampang melewati pintu itu. Seorang miliarder bernama Nani tiba di kantor polisi. Dia kecewa berat karena anaknya Diana telah hilang. Sehari sebelumnya, Nani ngingetin Diana kalau dia nggak akan ngasih uang jajan kalau Diana nggak masuk kuliah. Mereka sempet cekcok karena Diana nggak mau kerja dan belajar. Setelah itu, Diana keluar sebentar untuk nyari angin, tapi dia malah ngilang. Malam harinya, Diana menelepon Nani dengan nomor tak dikenal. Ma, aku diculik. 3 orang tiba-tiba nutup kepalaku pakai kain hitam, lalu masukin aku ke mobil mereka. Mereka minta tebusan 70 miliar. Sekarang kami lagi melewati padang pasir dan mereka pakai kostum kelinci. Mendengar keterangan Nani, petugas polisi segera menenangkannya karena Diana telah menyusun rencana penculikannya sendiri biar bisa dapat uang. Kok petugas itu bisa tahu? Kalau kepala Diana ditutup kain hitam, dia nggak akan bisa melihat kostum para penculiknya dan padang pasir itu. Wendy adalah seorang guru kesenian. Pagi ini muridnya ngeprank dia. Ada yang naruh lem di cangkir kopinya dan dia nanya-nanya ke 3 orang. Andre bilang, "Bukan saya, Bu. Saya sibuk ngelukis bunga-bunga cantik ini." Jerry bilang, "Saya ketiduran, Bu. Saya telat datang ke studio." Zara bilang, "Buat apa saya ngelakuin itu? Ibu guru tuh favorit saya." Siapa pelakunya? Zara pelakunya. Ada lem di kantongnya tuh. Wendy memberi tugas ke murid-muridnya dan meninggalkan studio. Beberapa saat kemudian, dia kembali dan melihat lukisan ini. Dia berkata, "Wow, siapa yang melukis masterpiece ini?" 3 orang murid ngaku-ngaku sebagai pelukisnya. Bisa tebak siapa yang beneran jujur? Untuk memecahkan misteri ini, coba lihat palet cat mereka deh. Cuma murid ini yang punya warna yang sesuai dengan warna yang ada di lukisan itu. Wendy pergi keluar mau beli makan siang, tiba-tiba dia melihat seorang pesepeda terbaring di tanah. Apa yang terjadi di sini? Ternyata ada mobil menabrak botol saus, pesepeda itu cuma jatuh di dekat sana dan terkena cipratan saus. Wendy mendapat paket, ada 3 kotak yang identik berisi perlengkapan seni. Kotak-kotak itu labelnya salah tuh. Wendy harus melabeli kotak dengan benar dengan hanya membuka 1 kotak. Bisa bantu Wendy? Karena ketiga kotak isinya salah, Wendy harus membuka kotak ketiga. Kalau isinya cat air, kotak pertama pasti isinya kuas dan kotak kedua berisi cat air dan kuas. Kalau ada kuas di kotak ketiga, kotak pertama pasti berisi cat air dan kuas, sementara kotak kedua isinya cuma cat air. Kurir pergi keluar dan berteriak, "Hei, panggil polisi! Ada yang nyolong mobilku!" Polisi pun memulai investigasi dan menemukan 3 tersangka. Salah satunya si pencuri. Bisa tebak yang mana? Orang pertama cuma lagi ngecat pagar, orang ketiga tukang kebun, tapi orang kedua menyembunyikan kunci lockpick di saku bajunya. Jadi, dia pencurinya. Wendy menghadiri pesta Halloween, ada 3 orang yang mengajaknya menari, tapi salah satunya manusia serigala. Kamu tahu nggak yang mana?
Orang pertama cuma pakai kostum manusia serigala, orang kedua luka-luka, tapi itu nggak membuktikan apa-apa. Orang ketiga punya ekor serigala asli. Sehabis pesta, Wendy bangun di sebuah sel yang terbuat dari es. Dia cuma punya beliung. Sementara itu, sahabat Wendy, Bang Jack, terkurung di sel serupa dengan sebuah bor. Kira-kira siapa ya yang bisa lolos? Cuma Wendy yang bisa kabur. Bang Jack nggak bisa pakai bor kalau nggak ada listrik kan? Keesokan harinya Wendy tiba di studio seni, dia meninggalkan kopinya di meja dan pergi ke toilet. Waktu balik dari toilet, Wendy sadar ada yang meminum kopinya. Dia ngecek permukaan cangkir kopi, mencari sidik jari, tapi cuma ada sidik jarinya sendiri. Wendy memeriksa 3 orang di antara murid-muridnya. Bella bilang, "Maaf Bu, saya lagi nyuci kuas di wastafel, saya nggak lihat meja Ibu." Jerry bilang, Maaf Bu, saya nggak suka kopi. Lagian saya tadi lagi live IG. Riri bilang, "Saya lagi ganti baju di ruang ganti, kan mau jadi model untuk kelas melukis." Bisa tebak siapa pelakunya? Pelakunya Jerry. Coba tuh lihat kantong belakangnya. Dia nyembunyiin sarung tangan karet, pantas aja nggak ada sidik jari. Wendy mendapat panggilan darurat, ada yang mencuri lukisan di galeri studio seninya. Wendy menginterogasi 3 tersangka di antara para pengunjung. Sarah bilang, "Aku kesini mau beli lukisanmu, tapi waktu masuk galerinya kosong." Jill bilang, "Aku kehilangan penglihatan 7 tahun lalu, jadi aku nggak lihat apa-apa. Aku cuma kesini untuk numpang ke toilet." Robert bilang, Buat apa aku ngerampok tempat ini? Aku kan investor penting di sini. "Siapa yang bohong?" Jill, kalau dia benar-benar buta, kenapa dia bawa kamera ya? Wendy mengadakan tes masuk untuk murid-murid kesenian. Salah satu dari 3 calon seniman ini kidal. Bisa tebak yang mana? Orang ketiga, lebih mudah untuk orang kidal memegang palet cat dengan tangan kanan dan melukis dengan tangan kiri. Dengan begitu, tangan kirinya bekerja dan tangan kanannya diam. Selama ujian, seseorang bernama Bobby tiba-tiba sakit dan pingsan. Wendy memanggil ambulans dan membawa Bobby ke rumah sakit. Baru kali ini dia bertemu Bobby, jadi dia nggak kenal keluarganya. Tapi Wendy bisa langsung tahu istri Bobby waktu di rumah sakit. Kamu tahu yang mana istri Bobby? Wanita ini, mereka punya tato yang sama. Wanita ketiga punya tai lalat yang mirip di pipinya, jadi mungkin dia kakaknya Bobby. Kata dokter, Bobby mungkin keracunan, jadi Bobby harus tetap di rumah sakit untuk dicek. Sementara itu Wendy balik ke studio dan menanyai 3 orang saksi di antara para pelamar. Sheila bilang, "Bobby dari awal emang kelihatan gak sehat, gak salah sih. Semua orang juga pasti stres kalau ujian." Sam bilang, Aku nggak tahu siapa yang racun Bobby, tapi yang jelas orang itu tega banget. Andre bilang, Kayaknya Bobby cuma pura-pura sakit biar bisa diterima tuh. keesokan harinya, Bobby menelpon Wendy dan ngasih tahu hasil lab. Ternyata dia memang diracun. Wendy langsung memanggil polisi dan polisi pun menangkap salah satu saksi. Siapa ya orangnya dan kenapa? Sam, dia udah tahu soal racun itu sebelum hasil tes labnya keluar. Esok paginya Wendy ke studio, dia melihat ada yang bikin kekacauan. Kanvas-kanvas sobek dan cat-cat tumpah kemana-mana. Bisakah kamu menghitung kuas yang ada di ruangan ini? $13. Gimana kalau toples kacanya? Ada berapa ya totalnya? Ada 8 toples kaca di studio ini termasuk yang pecah ini.
Wendy bertanya ketiga orang muridnya, siapa yang bisa bertanggung jawab atas kekacauan ini? Nina menjawab, saya rasa David, Bu. Dia nggak pernah nyuci tangan dan bajunya. Dia aneh banget. David bilang, Nina, Bu, dia iri karena lukisannya nggak terpilih untuk dipajang di pameran seni. Lalu Ambar bilang, saya nggak tahu siapa pelakunya. Kemarin saya sakit dan istirahat di rumah. Siapa ya pelakunya? Coba lihat bingkai-bingkai kanvas ini deh. Semuanya ditandatangani. Satu-satunya kanvas yang nggak sobek ada nama Davidnya. Berarti David yang bikin kekacauan dan merusak karya teman-temannya. Wendy mengajak murid-muridnya ke taman untuk kelas outdoor. Apakah kamu melihat detail aneh di sini? Ini pohon apel, tapi kenapa ada banyak jeruk di bawahnya? Ada 2 orang murid melukis gambar yang hampir mirip, bisa bantu Wendy menemukan 3 perbedaan. Ini dia. Gimana kalau gambar ini bisa temukan 3 perbedaan? Di sini nih. Sehabis kelas, Wendy ingin meninggalkan taman tapi dia tersesat. Dia harus melewati labirin membingungkan ini. Bisa bantu Wendy mencari jalan keluar? Cuma jalur pertama yang benar. Di jalan pulang, Wendy masuk ke supermarket. Berapa kaktus yang ada di sini? Ada orang yang merusak mobil mahal di parkiran dekat apartemen Wendy. Polisi menginterogasi 3 saksi untuk mencari pelakunya. Charlie bilang, Ini mobilku, aku parkir kayak biasa terus pulang. Aku kebangun gara-gara Wendy nelpon. Gia bilang, aku lagi ada kelas yoga di studio dekat sini. Mobil ini punya mantanku Charlie. Sayangnya dia lebih cinta mobil ini daripada aku. Patra bilang, Charlie itu tetanggaku, tapi dia bukan temanku, asal tahu aja. Aku seharian ini kerja, baru aja nyampe. Siapa yang merusak mobil Charlie? Gia pelakunya. Dia nyembunyiin bat bisbol di dalam gulungan karpet yoganya. Alisa punya 2 koin senilai 300 rupiah. Kalau salah satunya adalah koin 200 perak, berapa nilai koin yang satunya? Rp100. Jadi, Alisa punya koin 200 rupiah dan 100 rupiah. Kita mulai dengan teka-teki simpel dulu ya, biar otakmu bisa pemanasan sebelum masuk ke soal yang lebih sulit. Sehari sebelum kemarin adalah tanggal 17. Jadi, lusa tanggal berapa? Kalau sehari sebelum kemarin adalah tanggal 17, berarti hari ini tanggal 19. Jadi, lusa tanggal 21. Kemarin, Winda baru aja berulang tahun yang ke-16. Tapi tahun ini, umurnya sudah 17 tahun. Kenapa bisa gitu ya? Ulang tahun Winda pasti tanggal 31 Desember. Dan hari ini tanggal 1 Januari. Alias tahun baru. Keluarga Usi lagi liburan di pantai sambil menikmati minuman segar. Tiba-tiba Usi nanya begini, ini hari apa ya? Semua keluarganya nggak tahu pasti. Papanya bilang, setahu papa sih besok bukan hari Kamis atau Jumat. Mamanya menyahut, mama yakin kemarin bukan hari Sabtu atau Minggu.
Sedangkan Adele, kakak Usi mengatakan, hari ini jelas bukan Jumat, bukan Senin, dan bukan Selasa. Jadi, sekarang hari apa? Kita perlu nyoret dulu hari yang salah. Dari Papa Usi, kita tahu kalau sekarang bukan hari Rabu dan Kamis. Dari mamanya, kita tahu kalau hari ini juga bukan hari Minggu dan Senin. Sedangkan Adele, dia udah nyoret hari Selasa dan Jumat. Jadi, sekarang hari Sabtu. Arman memasuki sebuah ruangan dan melihat 3 pintu. Di pintu pertama, ada tulisan Kandang Singa. Di pintu kedua, ada tulisan Puncak Gunung. Dan di pintu ketiga, cuma ada tanda tanya. Meski begitu, Arman udah nentuin pintu mana yang mau dia buka. Menurutmu yang mana? Arman pasti milih pintu ketiga, karena pintu ini menuju keluar rumah. Sebuah keluarga bahagia menempati rumah unik berbentuk kubah. Keluarga ini terdiri dari ibu, ayah, anak perempuan mereka, Koki, ART, dan anabul mereka yang bernama Oliver. Setelah pulang dari perjalanan bisnis, ibu dan ayah baru tahu kalau anabul kesayangan mereka hilang. Lalu, mereka menginterogasi orang-orang terakhir yang mengajaknya jalan-jalan, tapi semuanya menyangkal. Anak perempuan mereka bilang, "Aku lagi baca buku." Si ART mengatakan, "Saya lagi bersih-bersih tiap sudut rumah." Dan si Koki menjelaskan, "Saya lagi bikin pie apel." Siapa yang udah nyelangin Oliver? Pasti si ART. Rumah kubah kan gak punya sudut. Bu Laura punya 3 anak perempuan yang masing-masing bernama Ava, Betty, dan Citra. Menurut prediksi, dia akan segera punya anak perempuan lagi. Menurutmu, siapa nama anaknya nanti? Rina, Dini, atau Eva? Kayaknya Bu Laura menamai anaknya sesuai abjad. Jadi kemungkinan dia akan menamai anak keempatnya Dini. Di tengah danau ada kupu-kupu yang hinggap di batu. Kalau dia ke utara, dia harus berenang 2 menit untuk sampai di darat. Kalau ke timur, dia harus berenang 3 menit. Kalau ke selatan, dia harus berenang 1 menit. Dan kalau ke barat, dia harus berenang 5 menit untuk sampai di darat. Kemana kupu-kupu ini harus berenang? Ngapain berenang? Kupu-kupu kan bisa terbang. Seorang penyihir jahat nyulik 3 cewek ini untuk dikutuk jadi pohon mawar. Salah satu dari mereka minta agar bisa ketemu suaminya sebelum mereka berpisah selamanya. Penyihir itu pun setuju. Dia ngebolehin cewek itu pulang semalam dan mengutuknya jadi pohon mawar keesokan harinya. Cewek itu udah ngasih tahu suaminya kalau dia dikutuk. Makanya sang suami mengikuti mereka agar bisa nyelamatin istrinya. Dari 3 pohon mawar identik ini, mana yang jadi istrinya? Daun mawar yang jadi samaran istrinya nggak berembun. Pasutri ini berencana mau liburan. Setelah ngunci pintu, mereka nitipin kunci ke tetangga beserta instruksi di dalam rumah. Untuk berjaga-jaga, sang istri ngumpetin perhiasannya di tempat yang aman. Saat mereka berlibur, listrik rumah itu sempat mati selama berhari-hari. Si tetangga akhirnya ngecek rumah mereka. Dia juga ngebersihin semua sampah sebelum Pasutri itu balik ke rumah. Setelah balik, rupanya sang istri nggak bisa nemu perhiasan yang dia simpen. Tapi si tetangga bersumpah dia nggak tahu menau soal perhiasan itu. Di mana keberadaannya sekarang?
Perhiasan itu diumpetin di kulkas. Saat mati lampu, semua bahan makanan di kulkas jadi basi dan dibuang oleh tetangga mereka bersama perhiasannya. Ada pertanyaan sulit buat kamu nih. Apa bedanya listrik dan penerangan? Kalau listrik, ada tagihannya. Ana bisa bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Sebentar lagi, dia harus ikut ujian bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan geografi. Karena belum belajar sama sekali, dia nulis semua jawabannya dalam bahasa Jerman. Ternyata semua lembar jawabannya dikembaliin karena gurunya nggak paham dengan jawaban yang Ana tulis. Tapi ada satu guru yang bisa paham dengan jawaban Ana, dan dia memberi nilai F. Menurutmu, dia guru mapel apa? Guru matematika. Matematika berisi angka yang bisa dipahami secara universal. Jadi, guru itu tetap paham dan ngecek semua jawaban Ana. Di Senin pagi, William dan Daniel lagi nyetir menuju kantor mereka. Siapa yang kurang bijak? Daniel, dia nggak pakai sabuk pengaman tuh, bahaya banget. Juna dan Della lagi nyiapin acara barbeque bareng keluarga besar mereka. Juna bertugas memasak dan Della lagi sibuk bikin hiasan. Siapa yang kurang bijak? Juna, dia memasak di bawah sinar matahari langsung. Dan di situ juga ada susu. Pasti susu itu bakal cepet basi. Rina dan Tessa lagi rajin bersih-bersih rumah. Rina nyedot debu di dalam rumah dan Tessa ngebersihin salju di luar. Di antara kedua orang ini, siapa yang posisinya kurang aman? Tessa, lihat tuh, di atas kepalanya ada bongkahan es lancip yang sewaktu-waktu bisa jatuh. Cewek ini tiap hari melintasi area perbatasan sambil bawa karung pasir di atas motornya. Lama-lama polisi curiga dan langsung memeriksanya. Tapi ternyata dia cuma bawa pasir. Jadi petugas cuma bisa ngebiarin dia lewat. Apa yang diselundupin cewek ini? Dia nyelundupin sepeda motor yang jelas-jelas bisa mereka lihat sendiri. Jonas tinggal di peternakan. Ceritanya, dia baru aja beli 7 kuda. Salah satunya dia tunggangi dan sisanya ngikut di belakang. Dalam perjalanan, dia sempat ngitung kudanya. Dan ternyata cuma 6, padahal dia beli 7 kuda. Setelah dia menjauh dan ngitung sekali lagi, kudanya ada 7. Semua kudanya lengkap. Lalu dia kembali naik kuda dan melanjutin perjalanan. Tapi setelah dihitung lagi, kudanya cuma 6. Kenapa bisa gitu ya? Jonas selalu nggak ngitung kuda yang dia naiki. Gilang dan Galang suka banget ngejailin orang lain. Gilang berbohong pada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Sedangkan Galang berbohong pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Suatu hari, Benny ketemu mereka di jalan dan dia langsung nanyain hari. Keduanya menjawab, kemarin itu jadwalku berbohong. Apa kamu bisa nebak harinya? Pasti bukan Minggu, karena keduanya berkata jujur di hari Minggu. Tapi salah satu dari mereka memang lagi bohong. Artinya, salah satu dari mereka berbohong dan satunya lagi jujur. Waktu tepatnya antara hari pertama Gilang berbohong atau hari pertama Galang berbohong.
Kalau bukan Senin berarti Kamis. Tapi nggak mungkin Senin juga, karena di hari tersebut keduanya akan bohong dengan bilang, kemarin itu jadwalku berbohong. Pasti jawabannya hari Kamis. Saat itulah Gilang jujur dan Galang berbohong. Kakak laki-laki dan perempuan Beni sama banyak. Tapi masing-masing saudara perempuan Beni punya saudara laki-laki 2 kali lipat dari saudara perempuannya. Ada berapa anak laki-laki dan perempuan di keluarga Beni? Ada 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi semua anak laki-laki itu punya 3 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Semua anak perempuannya punya 4 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan.